Kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Yang tadi terkait paralelisme, sekarang terkait kesejajaran klausa. Maksud dari kesejajaran klausa itu ketika kamu menggabungkan kalimat satu dengan kalimat yang lain, ini ketika kalimat ini aktif dengan aktif, nah kalimat aktif harus kamu pasangkan dengan kalimat aktif. Ketika ini pasif, ya harus kamu pasangkan dengan pasif, gitu ya. Ketika aktif dengan pasif kamu pasangkan, berpotensi salah. Gitu. Nah, contoh kalimatnya ini, beberapa mahasiswa telah selesai mengerjakan soal UTS. Ini nih, selesai mengerjakan. Ini ciri-ciri kalimat aktif, dicirikan dengan me. Nah, mengerjakan. Kemudian soal UTS dapat dikumpulkan. Ini kalimat pasif nih, dikumpulkan. Jadi ketika ini nanti dirangkai akan berpotensi salah. Nah, semisal nih saya buat jadilah seperti ini nih. Nah, beberapa mahasiswa yang telah selesai mengerjakan soal UTS dapat mengumpulkan di meja pengawas. Jadi nanti di meja pengawas penuh dengan mahasiswa. Meja pengawas ini penuh dengan mahasiswa kan. Nah, bukan soal UTS. Nah, jadi kalimat itu salah. Solusinya bagaimana solusi? Nah, solusinya ya diubah menjadi aktif dengan aktif. Karena ini pasif. Karena ini pasif, ini aktif, kemudian oh ini tadi udah saya ubah ya. Bentar. Nah, kan seperti ini nanti. Ini soal UTS dapat dikumpulkan di meja depan. Beberapa mahasiswa telah selesai mengerjakan soal UTS. Nah, jadi ketika dirangkai jadilah seperti ini. Beberapa mahasiswa yang telah selesai mengerjakan soal UTS dapat dikumpulkan di meja pengawas. Berarti meja pengawas akan penuh dengan mahasiswa, gitu ya. Penuh dengan mahasiswa, bukan soal UTS. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya ubah kalimat pasif menjadi pasif. Nah, jadilah beberapa mahasiswa yang telah selesai mengerjakan soal, ini jadi seperti ini, dapat mengumpulkan. Nah, gini ya. Dapat mengumpulkan. Beberapa mahasiswa yang telah selesai mengerjakan soal TS dapat mengumpulkan di meja pengawas, gitu ya. Me dengan me. Me dengan me. Ini me. Nah, ini me, ini juga harusnya dengan me, gitu ya. Nah, itu solusinya. Nah, itu yang disebut sebagai kesejajaran klausa. Nah, contoh kemudian kita masuk ke bentuk yang lain. Sebelum masuk ke bentuk yang lain, saya berikan contoh dulu deh. Contoh latihan nih.
Nah, ini nih contoh nih. Pengunjung Rita Swalayan yang menemukan dompet hitam berisi surat-surat berharga dan sejumlah uang, tolong diserahkan ke Satpam Rita Swalayan, gitu ya. Pengunjung yang menemukan dompet hitam berisi surat-suratan dan sejumlah uang, tolong diserahkan ke Satpam Rita Swalayan. Ini tidak logis. Yang diserahkan siapa? Pengunjung Rita Swalayan yang menemukan dompet hitam berisi surat-surat berharga dan sejumlah uang. Ini nih. Nah, ini katakanlah Kak Budi, pengunjung Rita Swalayan yang menemukan dompet hitam berisi surat-surat berharga dan sejumlah uang itu katakanlah Kak Budi. Berarti bisa saya buat seperti ini dong. Kak Budi, tolong diserahkan ke Satpam Rita Swalayan. Berarti nanti yang diserahkan siapa? Kak Budi. Harusnya kan yang diserahkan itu dompetnya, bukan Kak Budi. Ya enggak? Nah, Kak Budi yang diserahkan, bukan dompetnya. Ini kesalahannya kenapa? Karena kesalahannya menggunakan klausa aktif, kemudian dengan klausa pasif. Ini nih. Nah, kan ada kalimat ini. Pengunjung Rita Swalayan menemukan dompet hitam berisi surat-surat berharga dan sejumlah uang. Yang kedua, dompet hitam berisi surat-surat berharga dan sejumlah uang, tolong diserahkan ke Satpam. Nah, ketika me dengan di, maka jadi salah. Harusnya bagaimana? Ya harusnya diserahkan ini diubah menjadi me. Harusnya menyerahkan, gitu ya. Nah, oh ini harusnya yang jawab kalian tadi ya, belum tak tanya ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Iya, Pak. Udah. Contoh yang lain di soal yang lain aja deh. Nah, kurang fokus ini saya nih. Masuk ke logis. Nah, kalau syarat keempat ini susah nih. Kenapa? Karena tidak ada rumusnya. Kalau syarat pertama, kedua, ketiga kan tadi ada rumusnya. Kalau yang ini nggak ada rumusnya. Yang disebut sebagai logis ini ya bisa diterima oleh akal pikiran manusia, dapat diterima oleh akal pikiran, dapat dimengerti. Contoh nih, waktu dan tempat kami persilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Pertanyaannya, siapa yang kami persilahkan? Waktu dan tempat. Waktu dan tempat kan? Dan tempat. Andai kata saya tambah seperti ini. Kepada ketua RT, waktu dan tempat kami persilahkan. Sudah logis atau belum? Sudah cukup logis. Belum. Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Pertanyaannya, siapa yang kami persilahkan? Waktu dan tempat. Waktu dan tempat. Ini kan kepada ketua RT. Ini keterangan nih. Ini keterangan bisa saya pindah ke belakang kan? Bisa saya pindah ke belakang, jadilah seperti ini. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada ketua RT. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada ketua RT. Ya berarti yang kami persilahkan ya waktu dan tempat. Waktu dan tempat tak persilahkan ke ketua RT. Kan nggak logis. Nah, harusnya bagaimana? Harusnya gini nih. Nah, semisal kepada Bapak Andi, tadi kan Pak RT ya, berarti kepada Pak RT. Nah, kami persilahkan kepada Pak RT, kami persilahkan. Nah, siapa yang kami persilahkan? Pak RT. Pada Pak RT kami persilahkan. Atau lebih tepatnya harusnya Pak RT kami persilahkan gitu ya. Pak RT kami persilahkan. Nah, siapa yang kami persilahkan? Pak RT. Kalau kalian ingin jadi moderator atau ingin jadi MC, tapi ingin menggunakan diksi, waktu, dan tempat, bagaimana caranya? Ya udah, buatlah seperti ini nih. Kepada Bapak Andi, waktu dan tempat kami berikan. Ingat,
kami berikan, gitu ya. Berarti apa yang kami berikan? Waktu dan tempat. Waktu dan tempat itu kami berikan kepada Bapak Andi. Nah, boleh kamu pakai, kami berikan, boleh kamu pakai, kami serahkan. Serahkan, berikan ya boleh, serahkan ya boleh. Atau boleh kamu pakai, kami haturkan. Haturkan atau hanturkan ya? Lupa nih. Haturkan aja ya, haturkan. Nah, ini nih, kepada Bapak Andi, waktu dan tempat kami berikan, kepada Bapak Andi, waktu dan tempat kami serahkan, kepada Bapak Andi, waktu dan tempat kami aturkan. Nah, kami aturkan kepada Bapak Andi, gitu ya, benar ya? Nah, ini terkait kalimat yang logis dan tidak ada rumusnya. Kalian berarti modalnya apa? Modalnya harus kritis. Kritis, apakah kalimat ini benar atau enggak nih? Nah, tak kasih contoh, latihan lagi yang susah nih. Soal terkait logis. Nah, begal sadis yang meresahkan warga akhirnya berhasil ditangkap pihak berwajib. Nah, begal sadis yang meresahkan warga akhirnya berhasil ditangkap pihak berwajib. Ini sekilas benar, tapi kalau kamu cermati, ini tidak logis. Nah, tidak logisnya ini di bagian apanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apa nih? Suaranya enggak jelas. Yang lain? 7. Seharusnya setelah kata ditangkap ada kata oleh. Jadi akhirnya berhasil ditangkap oleh pihak berwajib. Boleh pakai oleh, boleh tidak pakai oleh. Boleh pakai oleh, boleh tidak pakai oleh. Yuk, yang lain. 7. Akhirnya dibuang, Pak. Memang nggak boleh ya pakai akhirnya. Begal sadis yang meresahkan warga belum berhasil ditangkap pihak berwajib. Pihak sadis yang meresahkan warga akhirnya berhasil ditangkap pihak berwajib. Belum berhasil dan akhirnya berhasil, kan boleh kan? Nah, boleh pakai akhirnya, boleh. Salahnya apa sih salahnya? Yakni kata berhasil. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang masih bingung nggak? Kenapa kok berhasil ini tidak logis? Nah, kenapa tidak logis? Ada yang tahu? Begal sadis yang meresahkan warga akhirnya berhasil. Berarti yang berhasil siapa? Begal sadisnya kan? Begal sadis yang meresahkan warga akhirnya berhasil. Yes, aku berhasil. Berhasil apa? Berhasil ditangkap. Kan lucu ini. Berhasil ditangkap. Ya ini namanya begal open ini. Berhasil ditangkap. Yang berhasil siapa sih yang berhasil? Kan pihak berwajib kan? Nah, harusnya tulisannya seperti ini. Pihak berwajib akhirnya berhasil menangkap. Nah, menangkap siapa? Menangkap begal sadis yang meresahkan warga. Nah, inilah
yang benar. Pihak berwajib akhirnya berhasil menangkap. Kalau begal sadis berhasil, ya harusnya kan begal sadis yang meresahkan warga akhirnya berhasil meloloskan diri saat akan ditangkap polisi. Kan harusnya kan gitu. Berhasil ditangkap. Ya ini namanya begal on nih, iya enggak? Nah, susah kan? Ini kaitan dengan logis. Nah, biasanya kan begal sadis itu ketika beraksi kan tidak segan-segan melukai korbannya. Memakai parang, memakai celurit, kemudian membacok tangan si korban, akhirnya hampir putus, ya kan seperti itu nih. Sehingga banyak warga yang geram ketika tahu bahwa oh si begal tuh si A rumahnya di sini, banyak yang geram kemudian melempari batu ke rumah warga itu. Nah, contoh nih, warga yang geram akhirnya melempari batu ke rumah keluarga tersangka untuk melampiaskan amarahnya. Nah, warga yang geram akhirnya melempari batu ke rumah keluarga tersangka untuk melampiaskan amarahnya. Marah banget. Nah, tangan keluarga dibacok, dilempari batu. Pertanyaannya, apakah kalimat ini tidak logis? Jawabannya tidak logis. Di bagian apanya? 1. Di bagian melempari. Iya, kok pintar sih? Langsung ketemu nih. Melempari, kenapa kok salah? Ayo jelaskan kenapa kok salah di bagian melempari? Akhirnya melempari, berarti itu melempari batunya, bukan ke rumah keluarganya. Iya, pintar. Melempari batu. Warga geram, akhirnya ada batu dilempari. Melempari batu, berarti batunya dilempari gitu. Melempari batu, harusnya kan melempar batu ke rumah keluarga tersangka. Atau melemparkan batu, ya enggak? Nah, harusnya gitu kan. Nah, melempar batu, nah baru benar. Oh, pintar banget nih. Berarti kamu kritis tuh, Mbak. Nah, bagus. Kita lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, ada 7 syarat, Ini sudah 4, kita masuk ke 5, tinggal beberapa syarat lagi selesai gitu ya. Nah, yang kelima ini tidak ambigu. Maksud ambigu ini adalah polyinterpretable atau polytafsir atau memiliki makna ganda gitu ya. Jadi ada kalimat bisa dimaknai A, bisa pula dimaknai B. Contoh nih, SPP mahasiswa baru dinaikkan. SPP mahasiswa baru dinaikkan. Ini memiliki 2 makna. Makna pertama adalah seperti ini. SPP mahasiswa baru dinaikkan. Baru dinaikkan semisal tahun ini. Nah, Universitas Putra Bangsa itu belum pernah menaikkan SPP mahasiswanya. Kenapa? Karena ya baru berubah menjadi universitas. Nah, Universitas Putra Bangsa belum pernah menaikkan, kemudian SPP mahasiswa baru dinaikkan tahun ini. Berarti yang terkena imbasnya siapa? Ya seluruh mahasiswa kan? Entah mahasiswa baru, entah mahasiswa lama. Tapi kalimat ini juga bisa dimaknai kedua, yakni SPP mahasiswa baru dinaikkan tahun ini. SPP mahasiswa baru dinaikkan tahun ini. Berarti yang terkena imbasnya siapa? Hanya kalian, mahasiswa semester 2. Mahasiswa baru saja. Mahasiswa semester lama tidak terkena imbasnya. Nah, terus bagaimana cara penulisannya antara SPP mahasiswa baru dinaikkan tahun ini dengan SPP mahasiswa baru dinaikkan tahun ini?
Cara penulisannya bagaimana? Iya, iya sama kan? Tetap sama kan? Nah, tetap sama kan? Nah, caranya begini. Nah, caranya nih, jika yang dinaikkan adalah SPP semua mahasiswa, berarti ini jadi satu paket nih. SPP mahasiswa, nah ini jadi satu paket, diberikan tanda hubung gitu ya, diberikan tanda hubung. Nah, SPP mahasiswa, oh kok nggak kelihatan? Nah, gini. SPP mahasiswa baru dinaikkan, gitu ya. Itu untuk yang memiliki makna pertama. Untuk yang makna kedua, yakni yang dinaikkan hanya SPP untuk mahasiswa baru, caranya bagaimana? Ya udah, mahasiswa baru ini jadi satu paket, gitu ya. Diberikan tanda hubung. SPP mahasiswa baru, nah ini berikan tanda hubung nih. Nah, jadi seperti ini. SPP mahasiswa baru dinaikkan tahun ini. Nah, itulah solusinya. Kita masuk ke syarat ke-6, yakni kehematan kata. Nah, kehematan kata ini maksudnya tidak mubazir. Nah, mudah ya, mubazir itu mudah ya. Nah, contoh nih, kita mulai dari sekarang harus lebih rajin belajar agar supaya lulus dengan predikat cum laude. Agar, ini konjungsi nih, agar itu konjungsi. Agar itu konjungsi. Kemudian supaya ini ya konjungsi. Nah, supaya ini ya konjungsi. Kamu nggak boleh menggunakan kedua konjungsi, harus pilih salah satu. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya kamu boleh ini kamu hilangkan, agarnya ini kamu hilangkan, jadilah seperti ini. Kita mulai dari sekarang harus lebih rajin belajar supaya lulus dengan predikat cum laude. Nah, atau supayanya yang kamu hilangkan. Nah, kita mulai dari sekarang harus lebih rajin belajar agar lulus dengan predikat cum laude, gitu ya. Nah, kalimat kedua. Tugasnya Pak Auriga telah aku kumpulkan. Nya siapa nih? Nya Pak Auriga kan? Ya enggak? Nah, ini merujuk pada Pak Auriga. Padahal sudah ada kata Pak Auriga. Berarti kan nya ini merujuk Pak Auriga, berarti tugas Pak Auriga, gitu kan? Nah, jadi nggak boleh. Yang benar bagaimana? Tugas Pak Auriga telah aku kumpulkan, gitu. Atau tugasnya telah aku kumpulkan. Nah, tugas Pak Auriga telah aku kumpulkan atau tugasnya telah aku kumpulkan. Nah, tapi untuk yang kalimat kedua, tugasnya telah aku kumpulkan, nya siapa nih? Harusnya kalimat sebelumnya itu sudah diungkapkan kata Pak Auriga, gitu ya. Jadi, semisal contohnya seperti ini. Nah, Pak Auriga memberikan tugas, tugasnya telah aku kumpulkan, baru benar. Nah, nggak boleh tugasnya Pak Auriga, nggak boleh ditulis kedua-duanya. Gitu ya, paham ya? Ini terkait kehematan kata. Nah, cuma kalau soalnya, adakah soal yang lebih susah? Nih, tak kasih soal yang lebih susah nih. Nah, ini cuma contoh ya, jangan baper nih. Nah,
Setelah sekian lama menyendiri, akhirnya aku mendapatkan pacar yang tampan. Nah, yang harus dibuang apanya nih? Ini mubazir. Yang harus dibuang adalah 1, 2, 3, 4. Sekian. Tidak. 5, 6. Akhirnya tidak. 7, 8, 9. Tetot. Jawabannya adalah ini nih. Ini adalah contoh kalimat tidak efektif tingkatan untuk soal UTBK. Nah, soal UTBK itu kayak gini nih. Setelah sekian lama menyendiri, akhirnya aku mendapatkan pacar yang tampan. Ingat, yang itu konjungsi loh ya. Konjungsi perluasan. Ingat, konjungsi perluasan itu harus menghubungkan klausa dengan klausa. Klausa minimal ada SP dengan SP. Setelah sekian lama menyendiri, berarti ini kan keterangan ya. Ini keterangan. Ini keterangan. Akhirnya ini juga keterangan. Aku subjek mendapatkan predikat pacar yang tampan. Nah, pacar yang tampan ini objek. Nah, ada konjungsi yang apakah pacar yang tampan ini bisa menjadi klausa terdiri dari subjek dan predikat. Nah, pacar tampan, titik. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa. Kalau pacar itu tampan. Nah, ini baru benar. Ini boleh. Nah, ini boleh. Nah, karena ini tidak boleh, harusnya bagaimana? Harusnya. Ya, harusnya begini. Nah, begini. Nah, nggak usah pakai yang setelah sekian lama menyendiri, akhirnya aku mendapatkan pacar tampan. Gitu ya. Sama seperti aku dibelikan HP yang mahal. Nggak usah. Aku dibelikan HP mahal. Sekarang aku memakai baju yang putih, nggak usah. Sekarang aku memakai baju putih. Nah, aku memiliki uang yang banyak, nggak usah. Aku memiliki uang banyak, gitu ya, paham? Nah, ini contoh mubazir tingkat susah tuh yang seperti ini nih. Nah, tapi nanti tenang, untuk UTS nggak sesusah seperti ini. Takutnya nanti kalian nggak bisa ngerjain, nangis nanti. Kita masuk ke soal selanjutnya. Ke teori selanjutnya. Teori terakhir nih. Teori terakhir itu fungsi sintaksis harus lengkap. Gitu ya. Minimal harus ada subjek, harus ada predikat. Nih, dalam pembukaan acara tersebut, ini kan keterangan ya. Ini keterangan. Bupati Kebumen itu subjek. Nah, kok ada yang ini perluasan fungsi sintaksis ya? Yang ini perluasan fungsi sintaksis. Nah, ini perluasan fungsi sintaksis. Jadilah semuanya ini ikut subjek. Semuanya ini yang langsung ini subjek. Nah, ini juga subjek. Dan ini juga subjek. Nah, gini. Bupati Kebumen yang langsung memotong pita merah sebagai tanda dibukanya wisata kampung etnik untuk umum. Semuanya subjek. Nggak ada predikatnya kan? Jadi solusinya bagaimana? Solusinya adalah hilangkan yangnya ini. Ini harusnya dihilangkan. Nah, gini ya, harusnya dihilangkan. Ini harusnya dihilangkan. Nah, gini. Terus contoh selanjutnya.
Oleh karena itu, membutuhkan itu predikat ya. Membutuhkan ini predikat, niat dan motivasi